Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sore-sore. Semoga pada pagi hari ini kalian sehat selalu dan tentunya hanya dalam keberkahan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, demi keberkahan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Setelah doa yang kita bacakan menjadikan kalian anak yang soleh-soleha, yang cerdas, yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Bil barakah bi barakatuh bukan aja wal Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana udah dia nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh-solehah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi faktor persekutuan terbesar atau EPB. Hari kemarin kalian telah mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil KPK, dan sekarang kita masuk pada faktor persekutuan terbesar. Anak-anak soleh-solehah, perlu anak-anak ketahui berkenaan dengan EPB itu sendiri. Apabila Anda menemukan contoh soal seperti tentukan EPB dari 12 dan 20. Apabila yang dimintanya adalah faktor persekutuan, ya, cara penyelesaiannya seperti ini. Ya, jadi bilangan yang membentuk faktor persekutuan 12 dan 20. Ya. Misal dengan cara membagi 12 dibagi 1, apakah bisa? Bisa, ya 12 dibagi 2 bisa 6 kan. Kemudian 12 dibagi 3 bisa 4. 12 dibagi 4 bisa 3. Kemudian 12 dibagi 6 bisa sama dengan 2, dan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Demikian pula dengan 20 apabila dibagi 1 jelas bisa 20 dibagi 2 jelas bisa sama dengan 10, dan 20 dibagi 4 sama dengan 5 bisa. Kemudian 20 dibagi 5 bisa sama dengan 4. Demikian pula 20 dibagi 10 sama dengan 2, dan 20 dibagi 20 sama dengan 1. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 20, faktor persekutuan yang membentuk bilangan 12 dan 20 diantaranya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 untuk 12, untuk bilangan 12. Adapun faktor yang membentuk bilangan 20 atau faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Dicari mana bilangan dari kedua bilangan tersebut yang lebih besar. Ya, yang paling besar yang mana? Nah, di antaranya angka 4. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Karena diminta adalah faktor persekutuan terbesar, maka jelas angka 4 lah yang menjadi EPB dari faktor persekutuan dari 12 dan 20. Begitu anak-anak soleh-solehah, apabila kita menyelesaikan faktor persekutuan terbesar, yang diminta adalah faktor persekutuannya. Jadi yang membentuk dari kedua bilangan tersebut. Contohnya seperti ini. Ya. Bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Jelas ya? Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita diminta untuk menentukan EPB dari 100 dan 240, apabila yang dimintanya adalah menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Otomatis apabila yang dimintanya adalah faktorisasi prima, Anda penyelesaiannya berbeda dengan yang pertama. Anda cara penyelesaiannya dengan menggunakan pohon faktor. Ya. Misal sebagai contoh 100 dibagi 2
50. Jadi harus diawali dengan pembagian dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Apabila 2 masih bisa, terus dibagi 2. Dan apabila dibagi 2 sudah tidak bisa, dibagi dengan bilangan seterusnya. Apabila 3 tidak bisa, kemudian dibagi dengan bilangan prima yang lainnya. Di antaranya seperti ini. 100 dibagi 2, 50, 50 bagi 2, 25, 25 tidak bisa dibagi 2, akhirnya dibagi 5. Faktorisasi prima dari 100 adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5, atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 240 bagaimana? Anda menyelesaikannya seperti ini. 240 dibagi 2, 120, 120 dibagi 2, 60, 60 dibagi 2, 30, dan 30 bagi 2, 15. 15, apabila tidak bisa dibagi 2, dibagi dengan bilangan prima yang lainnya, yaitu 3. Yaitu sininya 5. Jadi bisa diambil faktorisasi prima dari 240 tidak lain adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5, atau penulisannya bisa ditulis dengan 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Nah, setelah terbentuk faktorisasi prima tersebut dari bilangan 100 dan 240 seperti ini, kemudian Anda mencari bilangan yang sama dari kedua bilangan tersebut, ya, mencari bilangan yang sama dari faktorisasi prima dari kedua bilangan baik 100 dan 240. Itu tadi, ya. Faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Seperti ini penjabarannya. Dan faktorisasi prima dari 240 adalah 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Yang perlu Anda ketahui, berbeda dengan KPK. Apabila EPB dicari bilangan yang sama dari faktorisasi prima, kemudian di sini ada kan yang sama, diantaranya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Mana yang paling terkecil? Ya, 2 pangkat 2. Jadi cara penyelesaiannya berbeda dengan KPK. KPK diambil yang terbesar apabila ada yang sama. EPB dilihat bilangan yang sama, kemudian diambil bilangan yang terkecil. Dari sini di antara faktorisasi prima 100 dan 240 ada kesamaan, yaitu angka 2, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Setelah ditemukan bilangan yang sama tersebut, kemudian diambil yang terkecil. Mana di antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4 yang paling terkecil? Tidak lain adalah 2 pangkat 2. Setelah itu kemudian cari lagi, adalah yang sama. Ternyata ada 5 dan 5 pangkat 2. Mana dari kedua bilangan tersebut yang paling terkecil? Apakah 5 pangkat 2 atau 5? Ya, tidak lain adalah 5. Kemudian yang 3 ini, karena bilangan 3 ini tidak ada kesamaan, maka dari itu bilangan 3 itu sendiri tidak dilibatkan untuk dihitung. Berbeda dengan penyelesaian KPK. Apabila penyelesaian KPK, semua bilangan dilibatkan, ya, dicari yang sama kemudian diambil yang terbesar, itu kalau KPK. Kalau untuk EPB dicari yang sama kemudian diambil bilangan yang terkecil, dan bilangan yang tidak memiliki kesamaan tidak dilibatkan. Bisa dipahami, ya. Setelah diambil 2 pangkat 2, penjabarannya 2 kali 2 dan 5. Maka penyelesaiannya 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Jadi EPB dari 100 dan 240 adalah 20. Bisa dipahami Ananda Soleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.